Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Manaran 4, Bapak Ibu Guru SD Negeri Manaran 4 yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dapat berkumpul dalam acara pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang telah memberikan rahmatnya dan kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Berikut ini izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga inti acara pemaparan sosialisasi, yang keempat lain-lain, pertanyaan atau kritik nanti bisa disampaikan, dan yang terakhir penutup. Marilah kita buka acara rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek postral Pekan Olahraga dan Seni Tradisional dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang pertama, pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah. Monggo waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak, Ibu, Guru SD Negeri Manaran 4, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita semua masih diberi kesehatan, kekuatan, iman lahir batin, sehingga pada kesempatan yang baik pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Yang kedua, sholawat dan salam saya tujukan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama perkenalkan nama saya Bu Karsi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Manaran 4, Kecamatan Sambung Macan, Kabupaten Sragen. Nah, di sini ada rencana tindak lanjut tugas dari Bapak Eko Widyanto SPD GR selaku guru olahraga yang selama 3 bulan sudah melaksanakan tugas, maka pada pagi hari ini melaksanakan sosialisasi rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Nah, tugas yang diberikan dari PKG PJOK yang selama 3 bulan ini pada hari ini akan disosialisasikan kepada Bapak Ibu Guru di SD Negeri Manaran 4 dengan mengambil judul postral Pekan Olahraga dan Seni Tradisional. Nah, di mana judul tersebut merupakan pembelajaran berbasis proyek yang nanti akan dilaksanakan pada waktu PAS semester 1, yaitu istilahnya kalau dalam gelar karya yang akan
sampaikan kepada anak-anak didik di SD Negeri Banaran 4 khususnya, dan umumnya nanti Bapak Eko bisa mengembangkan ke SD-SD yang lain. Mungkin untuk tugas yang selanjutnya harapannya untuk mengembangkan kompetensi apa yang diterima selama 3 bulan yang akan diterapkan kepada anak-anak didik dari kelas 1 sampai kelas 6 di SD Negeri Banaran 4 khususnya, dan umumnya nanti mungkin pengimbasan ke SD-SD yang lain. Dan sekali lagi saya menghimbau tugas yang baik ini mohon dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Semoga nanti bermanfaat dan barokah. Amin ya robbal alamin. Sekian sambutan dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Untuk acara selanjutnya, acara yang ketiga, inti acara pemaparan sosialisasi yang akan disampaikan oleh Bapak Eko Widiatanto SPDGR. Waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya untuk moderator. Dan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan waktu luang dan Bapak Ibu Guru yang sudah memberikan waktu luang untuk mengikuti sosialisasi yang saya sampaikan. Langsung saja ya, untuk judul ini saya bikin sendiri karena Postral itu singkatan dari Pekan Olahraga Seni Tradisional, dan ini masuk dalam pembelajaran berbasis proyek. Jadi pada gambarannya itu saya merancang dan mensosialisasikan ke komunitas belajar di sekolah masing-masing. Kemudian komunitas belajar menindaklanjuti dengan membuat proyek ke anak-anak peserta didik. Seperti itu. Next, Bu. Latar belakang yang saya ambil, yang pertama, melestarikan permainan tradisional dan seni tradisional warisan para leluhur. Kita tahu sendiri Bapak Ibu, untuk saya sebagai guru olahraga sendiri sangat prihatin saat olahraga di materi olahraga tradisional itu banyak sekali anak-anak peserta didik yang kurang memahami apa itu olahraga tradisional, apa itu fungsi kelereng, apa itu boin-boinan, apa itu benteng-bentengan, dan lain sebagainya. Sudah mandah itu anak-anak zaman sekarang itu kurang paham, kurang memahami. Untuk itu, mari kita inisiatif dari saya untuk menguri-nguri kembali melalui program kelompok belajar ini untuk menyampaikan kepada anak-anak dengan membuat suatu event biar anak-anak kembali tahu, oh ternyata ada olahraga seperti ini dari nenek moyang yang dahulu. Yang kedua, pengenalan sport education model atau yang disingkat SEM dalam pembelajaran proyek. Jadi di dalam olahraga itu Bapak Ibu ada namanya SEM. SEM itu adalah pembagian tugas kerja dalam sebuah pembelajaran. Seperti kita ini sudah masuk SEM. Contoh, kita ada satu kelas, ada beberapa anak. Itu ingin mengadakan event. Nah, di event itu
perannya dari anak-anak sendiri. Jadi yang merancang anak sendiri, yang sebagai panitia anak sendiri, yang sebagai wasit sendiri. Jadi secara berbagi peran. Seperti ini kita juga sudah melaksanakan SEM dari persatuan Bapak Ibu Guru, ada yang menyampaikan materi, ada yang menjadi moderator, ada yang menjadi notulen dan lain sebagainya. Itu yang akan kita ajarkan ke peserta didik. Kalau SEM di SMP SMA bisa berjalan karena sudah tahu yang namanya organisasi. Tapi kita coba Bapak Ibu, kita coba untuk di anak SD. Gambaran saya nanti di pekan olahraga ini yang menjadi panitia, yang merancang itu anak-anak sendiri. Kita sebagai komunitas belajar hanya mendampingi dan mengarahkan seperti itu. Jadi anak-anak bisa lebih kreatif, bisa muncul ide dan bisa mengembangkan pikirannya masing-masing. Untuk yang ketiga, mengajarkan konsep pendidikan gerak melalui seni dan olahraga tradisional. Ya, konsep gerak di dalam olahraga itu ada 4 Bapak Ibu Guru. Yang pertama adalah konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Konsep tubuh itu untuk Bu, Bapak Ibu Guru. Apa tubuh apa yang bergerak dari anak-anak itu masuk konsep tubuh. Contoh tangan, kita latihan senam, nah tangan bergerak. Konsep ruang, gerak di mana mereka bergerak, ke arah depan, ke arah belakang, ke arah samping, ke arah belakang. Nah itu konsep ruang. Konsep usaha, nah di sini anak-anak kita uji bagaimana usaha anak-anak untuk melakukan gerak. Dan yang terakhir konsep keterhubungan, anak-anak bergerak dengan siapa dan menggunakan alat apa. Itu di dalam PJOK ada konsep gerak seperti itu. Maka di dalam olahraga tradisional sepertinya saya yakin sudah mencakup semuanya. Jadi kenapa saya memilih olahraga tradisional, karena yaitu simple dan dapat bermakna bagi anak-anak. Yang keempat, pemanfaatan aset dalam sekolah Bapak Ibu Guru. Pemanfaatan aset, kita banyak sekali aset yang bisa kita manfaatkan. Yang pertama, nanti di belakang kita ada kebijakan Bapak Ibu Kepala Sekolah, ada komite, Bapak Ibu Guru dan lain sebagainya. Nanti ada. Yang kelima, sebagai wadah ekspresi siswa dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Saya sebenarnya memikirkan ini sudah lama Bapak Ibu Guru. Kenapa? Yang saya amati dari kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya ada P5, ya kan? Per kelas masing-masing. Contoh kemarin Bu Nepi bawa suling untuk seni musik. Dulu ada Bu Fitri yang menampilkan tari, ya kelas 6 dulu ya. Kenapa kita tidak jadikan satu panggung seni yang dilihat oleh Bapak Ibu Guru, wali murid, komite, dan mungkin wali murid. Kenapa harus sendiri-sendiri? Tidak kita organisasikan dengan matang, kita jadikan satu panggung, penilaiannya di situ. Nah itu yang melatar belakangi saya membuat kegiatan ini. Kalau dari kelas 1 sampai kelas 6 itu dijadikan satu panggung. Contoh kelas 5 nyuling lagu tradisional, gundul-gundul pacul, kan juga hebat. Nanti penilaiannya di situ. Dengan memakai aksesoris yang menarik, kita bikin panggung yang meriah, kita undang, mungkin jauh lebih menarik. Seperti itu latar belakang yang saya pikirkan Bapak Ibu Guru. Next. Tujuan program yang pertama, melestarikan olahraga dan seni tradisional Indonesia sebagai wujud terhadap budaya bangsa. Ini sudah jelas, karena olahraga tradisional itu olahraga dari
zaman dulu. Dan saya pun mengalami, Bapak Ibu Guru, saya sudah melaksanakan dan saya sudah tahu pada saat saya mengajar di Papua itu yang mereka mainkan itu boy-boynan. Kalau di sini namanya boy-boynan. Kalau di sana itu namanya lain, bahasa sana. Itu yang batu ditumpuk terus dihancurkan pakai bola. Terus nanti tim berusaha menyusun kembali tanpa terkena bola. Seperti itu tuh yang boy-boynan itu di sana sangat menarik sekali karena di, kita tahu anak Papua itu belum terserang penyakit HP. Di sini sangat prihatin sekali karena anak kecil saja sudah main HP dan tidak mau bergerak. Makanya itu kami dari saya sendiri berusaha untuk menghilangkan HP dari anak-anak. Di rumah saya membuat latihan, ada latihan SSB, ada latihan pencak silat, ada latihan passing setiap sore, itu agar anak-anak tidak terlalu fokus dengan HP. Yang dua, meningkatkan aktivitas fisik dan kesehatan serta sarana rekreasi bagi siswa. Nah, ternyata olahraga juga bisa menjadi sarana rekreasi gitu Bapak Ibu. Seperti kan kemarin kita bisa renang, kita dengan olahraga mereka bisa tertawa, dengan olahraga mereka bisa teriak dengan lepas. Jadi saat olahraga itu kalau saya, jika terjadi permasalahan apapun di saat pertandingan di dalam siswa, itu saya biarkan dulu Bapak Ibu, agar siswa itu bisa memahami dan memutuskan atau mencari solusi sendiri atas masalah tersebut. Nah itu, kalau tidak bisa, kita baru dampingi. Seperti itu. Yang tiga, mengembangkan keterampilan sosial seperti kerjasama, komunikasi dan sportivitas. Ini sportivitas Ibu, sportivitas. 4, memperkuat rasa kerjasama dan kebersamaan dan kekompakan. Itu sudah jelas kalau kita berkelompok. Jika ingin memenangkan suatu pertandingan harus kita kerjasama dengan bagus. Lanjut Bu. Selanjutnya Bapak Ibu, capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan, yang saya harapkan. Yang pertama, capaiannya, 1, peserta didik mampu mengembangkan kreativitas gerak dan seni sesuai kemampuan baik secara individu maupun secara kelompok. Yang kedua, bersama KBS itu komunitas belajar sekolah seperti kita ini Bapak Ibu Guru, dan peserta didik dapat mengaplikasikan penerapan SEM, Sport Education Model, melalui pembelajaran berbasis proyek. Jadi harapannya siswa itu tidak hanya tahu geraknya saja, tahu permainan saja, tapi tahu cara melaksanakannya. Nah, sebagai wasit, sebagai hakim garis, atau membuat lapangan, atau yang lain persiapannya seperti apa, itu harus dilabatkan dari siswa. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan mental dan percaya diri peserta didik. Ini sangat dominan Bapak Ibu Guru, karena apa? Kita sering sekali yang namanya mental ini benar-benar percaya diri, benar-benar sangat susah. Tidak ada tipe pembelajaran edukasi manapun kalau tidak dilatih seperti itu, karena itu tidak ada di dalam pembelajaran. Percaya diri teori itu tidak bisa dipraktekkan kalau tidak praktek secara langsung. Dengan SEM mungkin bisa anak-anak bisa keluar kreativitasnya tanpa kita batasi. Untuk langkah-langkahnya, langkah-langkah proyek ini, yang pertama, merancang dan mensosialisasikan program RTL dalam KBS untuk mendapatkan pengakuan, masukan, dan umpan balik berupa kritik dan saran. Nah, ini yang saya lakukan pada hari ini Bapak Ibu Guru. Nanti mohon untuk memberikan saran atau memberikan umpan balik yang mendukung kesempurnaan dari RTL ini Bapak Ibu Guru.
Yang kedua, memperkenalkan topik proyek kepada peserta didik. Ya, untuk saya sendiri di olahraga itu belum mengaplikasikan namanya proyek, Bapak Ibu guru, karena proyek ini untuk di SD dengan saat olahraga itu sangat sulit, karena juga proyek itu butuh yang namanya biaya, butuh namanya pendamping. Kalau tidak didampingi, maka proyek akan tidak sesuai tujuan yang diharapkan. Yang ketiga, melaksanakan program RTL bersama peserta didik dan komunitas belajar sekolah, juga melakukan pendampingan selama melaksanakan proyek. Yang keempat, pelaksanaan kegiatan proyek dan hasil yang diharapkan. Peserta didik didampingi oleh KBS dapat melaksanakan program RTL dengan niku nggih sukses dan lancar. Seperti itu Bapak Ibu guru. Next. Nah, ini struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Struktur program, skala program ditujukan oleh peserta didik dari kelas 1 sampai kelas 6. Nanti di kelas 6 sendiri bisa dipilih siapa yang menjadi panitia, siapa yang membantu, siapa yang menjadi wasit dan lain sebagainya di kelas 6. Tempat pelaksanaan halaman SD Negeri Medan 4. Waktu pelaksanaan, nah tadi sudah disampaikan oleh oleh Ibu Kepala Sekolah, yaitu program pelaksanaan dilaksanakan di masa jeda PAS semester 1 dengan jadwal berikut. Hari pertama, pembukaan dan pengenalan program kepada kelas 6 atau peserta yang lebih tua akan bisa menjadi panitia. Yang kedua, persiapan alat dan simulasi, karena saya paham sendiri, saya pernah melaksanakan bahwa olahraga tradisional itu harus membuat bahannya sendiri, karena dulu di kuliah saya sudah melaksanakan itu olahraga tradisional perang bantal Bapak Ibu guru, dan itu harus simulasinya benar-benar, kita harus tahu maksimal bambu itu berapa kilogram dimuati, kita harus simulasi bahwa bambu itu tidak menyakitkan, bagaimana kita harus simulasi ketinggian, dan kita harus simulasi bagaimana kalau siswa atau orang yang melakukan itu terjatuh biar tidak sakit. Nah, itu harus benar-benar disimulasikan, tidak main-main Bu. Itu yang ketiga, yaitu perlombaan olahraga tradisional itu di hari 3. Nah, di hari 3. Olahraganya apa? Nah, itu nanti tergantung sesuai kesepakatan panitia yang kita bentuk. Untuk hari keempat, di sini hari keempat ini domnya Bapak Ibu guru. Apa ya? Puncaknya. Nah, tadi kan Pak, saya sudah bilang dari kelas 1 sampai kelas 6 P5-nya dijadikan satu panggung. Nah, ini di sini Bapak Ibu guru, lomba seni dan penyerahan juara postral. Jadi kita tampilkan sambil kita nilai dari 1 kelas sampai kelas 6, dan di akhirnya kita lomba ini juaranya dikasihkan, dan kelihatan lebih meriah dan menarik kan menurut saya, seperti itu. Mitra dalam komunitas belajar, yang pertama kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan, 2 guru PJOK sebagai koordinator kegiatan, dan 3 guru kelas sebagai pendukung dan pendamping dalam pelaksanaan proyek serta memastikan siswa berpartisipasi secara keseluruhan. Yang keempat, orang tua memberikan dukungan semangat dan motivasi kepada peserta didik dan membantu logistik, snack dan lain sebagainya. Next Bu. Kapasitas yang dimiliki sekolah lain ini Bapak Ibu, kita banyak sekali aset yang bisa dimanfaatkan untuk peserta didik kita. Yang pertama, aset manusia, itu ada kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan. Seperti kita harus bisa memberikan motivasi, pembelajaran dan hal yang baru kepada peserta didik.
Yang kedua, aset lingkungan. Kita sangat mudah sekali Bapak Ibu Guru, sekolah kita terletak di dekat pasar sehingga memudahkan dalam mencari alat dan bahan apapun yang kita butuhkan. Dan lingkungan kita, saya lihat masyarakat juga memiliki jiwa seni yang tinggi. Nah, dibuktikan banyak yang Bapak Ibu walinya, ada yang penyanyi campur sari dan lain sebagainya. Yang ketiga, aset politik. Kita bisa memanfaatkan kebijakan kepala sekolah dan komite sekolah dengan lobby-lobby beliau, mungkin itu bisa mendatangkan sponsor atau mendatangkan donatur dari luar. Yang keempat, aset fisik. Aset fisik Bapak Ibu Guru, kita mempunyai ruang kelas yang bagus, halaman yang luas, lapangan voli, dan alat pendukung olahraga dan seni yang mendukung. Kita punya suling walaupun cuma sedikit, punya pianika, kita punya gamelan walaupun ada saron, kita punya kun, dan itu adalah aset yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan peserta didik. Yang kelima, aset finansial. Kita bisa melaksanakan ini dari mungkin dana bos dan iuran alumni atau mungkin dari sponsor yang lain. Next Bu. Nah ini Bu, rencana evaluasi. Yang pertama, evaluasi melaksanakan pengamatan antusias dan keterampilan peserta didik dalam berbagi kegiatan. Dua, rubrik penilaian disiapkan oleh guru PJOK dan guru kelas. Nanti di hari hanya itu saat puncak acara, guru kelas tetap menilai P5-nya masing-masing. Yang ketiga, refleksi siswa, mengumpulkan penilaian oleh siswa melalui angket dan rubrik yang kita siapkan. Next Bu. Ini Bapak Ibu Guru, kemungkinan tantangan yang akan kita hadapi. Yang pertama, keterbatasan waktu, alat, serta dana Bapak Ibu Guru. Karena setiap kegiatan sekecil apapun tidak mungkin tidak menggunakan sebuah dana. Jika ingin sebuah kegiatan itu meriah dan bagus, pasti akan identik dengan dana yang besar dalam melaksanakan program ini. Yang kedua, kesulitan dalam koordinasi di berbagai pihak. Nah, kesulitannya itu kita sosialisasi tentang proyek berseling ke siswa itu juga mungkin terkendala, dan siswa sendiri melaksanakan SEM dengan panitia, kalau menjadi panitia kalau tidak digeladi terlebih dahulu itu juga mungkin sebuah kesulitan. Tantangannya seperti itu. Dan solusi yang mungkin saya pilih, nanti mungkin ada usulan yang lain, tantangan atau solusi yang lain dari Bapak Ibu Guru. Yang pertama, menyusun jadwal secara efisien dan realistis Bapak Ibu Guru. Jadi kita bertahap, sabar, dengan realistis. Yang kedua, mengadakan rapat koordinasi secara berkala. Jadi berkala, tidak satu hari full fokus itu sampai sore dan tidak menghasilkan apa-apa, itu percuma. Yang penting sedikit-sedikit tapi sering. Yang ketiga, mencari dukungan dari alumni dan serta sponsor lokal. Nah ini hubungannya dengan pendanaan. Ini nanti dukungan alumni, sponsor lokal itu kita manfaatkan aset politik dari diplomasi dari Ibu Kepala Sekolah dan komite sekolah. Jadi kita memiliki aset banyak, aset penuh, jadi harus kalau ini berjalan Bapak Ibu, solusi berjalan, pasti ini bisa, kegiatan ini bisa berjalan. Next Bu. Wah, sudah, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Bapak Eko Widianto yang telah memaparkan rencananya dengan baik dan lancar serta mudah dimengerti oleh teman-teman semua. Untuk acara selanjutnya lain-lain, mungkin ada pertanyaan, saran dan kritik dari Bapak Ibu Guru bisa disampaikan.
Monggo acungkan tangan jika Monggo ingin. Bapak Ibu Guru. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa dikatakan mewakili dari komunitas belajar Benaran 4, nggih. Setelah melihat dan mendengar rencana tindak lanjut yang sudah dikonsep oleh Bapak Eko Widiantanto, kami selaku ketua komunitas belajar di Benaran 4 sangat mengapresiasi karena seperti yang visi misi yang ada di Benaran 4 itu selain meningkatkan mutu pendidikan juga semuanya didukung dari kearifan lokal. Dan rencana tindak lanjut yang sudah dikonsep oleh Pak Eko itu ada pekan olahraga dan seni tradisional, dan ini betul-betul masuk ke kearifan lokalnya, di mana seni tradisionalnya yang mungkin akan dikonsepkan lagi secara matang nanti itu tidak meninggalkan tidak meninggalkan konsep olahraganya. Jadi di situ ada gerak tubuh, ada ruang gerak, juga ada keterhubungan. Jadi di sini benar-benar lengkap, dan juga setelah misalnya nanti benar-benar terjadi, ini anak juga akan merasa tidak hanya berolahraga, tapi juga merasa berbahagia. Karena di sini akan benar-benar anak-anak bisa tertawa dengan lepas, karena merasakan bagaimana senangnya mereka berolahraga, tapi dengan rasa seni. Dan tidak meninggalkan tradisi kita yang memang selama ini sudah agak sedikit terkuras oleh budaya-budaya luar. Karena memang sudah kita ketahui ketika olahraga-olahraga yang ada di buku-buku LKS atau di buku-buku yang ada, ternyata sebetulnya itu adalah olahraga dari zaman saya kecil. Tapi ternyata sampai sekarang ini anak-anak belum bisa memahami olahraga yang sudah pernah kita orang tua dulu kita lakukan. Jadi masih mereka belajar tentang seni tradisional tapi masih mengambang karena hanya digunakan untuk belajar, tidak dipraktekkan. Tapi kalau sudah nanti insya Allah nanti bisa dilaksanakan rencana tindak lanjutnya ini dengan proses project, jadi benar-benar dipraktekkan dari mulai rencana, dari mulai persiapan, dari mulai jadwal dan sampai penilaian, mereka benar-benar menikmati. Dan saya sangat mendukung sekali, dan monggo teman-teman juga silahkan kita dukung apa yang Pak Eko rencanakan, dan insya Allah Bapak Ibu juga mendukung. Yang penting nomor satu adalah komunikasi, karena Bapak Ibu kelas itu pasti punya kewajiban yang juga tidak sedikit. Jadi untuk membagi waktu itu memang harus ada suatu planning yang bagus, karena mungkin akan ada tabrakan waktu. Karena untuk praktek pembelajaran berbasis project itu tidak 1 minggu 2 minggu, pasti berminggu-minggu harus berlanjut. Jadi monggo silahkan Bapak Ibu dan Bapak Eko bisa bekerja sama sehingga nanti bisa mendapatkan output SD Banari kita adalah anak-anak yang tidak hanya pintar, tapi anak-anak yang bahagia. Saya kira itu Pak Eko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Reni atas masukannya dan sarannya. Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Bu Fitri. Ampun serius-serius ya. Ya, terima kasih atas waktunya. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya hanya sedikit menambahkan dan ingin sedikit menanyakan saja kepada Pak Eko. Tadi benar yang dikatakan oleh Bu Reni bahwa rencana yang diberikan oleh Pak Eko ini
memang benar-benar bagus bagi sekolahan kita, sesuai dengan visi misi sekolahan kita, yaitu kearifan lokal tadi ya. Memang benar saat ini seni tradisional di kalangan anak-anak zaman sekarang itu banyak anak yang kurang memahami atau mungkin malah tidak tahu sama sekali. Saya di kelas 1 pun itu sedikit mengajarkan permainan-permainan tradisional ke anak-anak. Mungkin seperti jublak-jublak suang, ular naga. Anak-anak pertama saya kenalkan jublak-jublak suang itu pun juga tidak memahami, tidak tahu malahan. Jublak-jublak suang itu apa sih Bu? Permainannya bagaimana? Ketika kita sudah memberikan, anak itu malah antusias, malah senang. Jadi malah minta lagi untuk permainan itu. Jadi sebenarnya permainan tradisional atau seni tradisional juga itu sangat baik bagi anak-anak sekarang, karena benar tadi juga dikatakan anak sekarang banyak menggunakan HP, sudah kecanduan dengan HP. Nah, di sini saya hanya ingin menanyakan, tadi kan rencananya akan mengadakan pekan olahraga dan seni tradisional yang dikelola atau di panitianya dari anak-anak kelas atas ya. Nah, itu kan tadi ada pekan olahraganya. Kemungkinan kan yang mengikuti pekan olahraga berarti anak-anak dari kelas 1 sampai kelas 5 ya. Kalau kelas 6-nya mungkin ada di panitianya tadi. Nah, yang saya ingin tanyakan, kira-kira olahraganya itu apakah dipertandingkan antar kelas atau setiap kelas perolahraganya berbeda-beda yang disangkutkan paut dengan seni tradisionalnya tadi. Nah, hanya itu saja pertanyaan dari saya. Jadi kira-kira nanti olahraga apa sih yang cocok untuk ditandingkan atau diperkenalkan ke anak kelas 1 sampai kelas 5. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fitri. Saya mau coba menjawab. Nah, yang saya pikirkan di sini untuk olahraganya yang pas untuk anak-anak itu nanti kita diskusikan dengan panitia yang kita buat. Kira-kira kita mendalami dulu panitia ini pahamnya olahraganya apa. Tidak bisa kita memaksanakan harus gobak sodor. Ya kalau menurut saya ya ini ya. Ya kalau panitianya tahu gobak sodor. Kita mendalami dulu panitia. Olahraga tradisional apa yang sedikit kalian tahu? Oh, betengan Pak. Gobak sodor Pak. Oke. Gobak sodor peraturannya bagaimana? Karena apa Bapak Ibu Guru? Olahraga tradisional itu peraturannya itu setiap daerah beda. Mungkin pemahaman saya dengan pemahaman anak-anak zaman sekarang itu beda. Jadi kita ngikut anak-anak aja. Kecuali kalau dari pihak yang jadikan kita panitia benar-benar belum tahu. Nah, kita harus menentukan oh kelas 1, 2, 3 olahraganya kelas rendah olahraga tradisional mungkin tarik tambang atau apa atau bakia atau kelereng seperti itu kita yang menentukan. Tapi kalau kita gali dulu informasi yang mereka dapat di panitia itu dapat apa pemikirannya, kita jangan stop dulu. Kita jangan proaktif. Kita pasif, mereka yang mengutarakan pendapat. Aku ngertiku olahraga kayak lho Pak Egrang, caranya main gini. Kita tinggal mancing. Mainnya gimana? Contoh peraturannya gimana? Kita tinggal mancing mereka biar mengembangkan pola pikirnya sendiri. Mungkin pendapat saya seperti itu. Kalau kita batasi, oh nanti olahraganya kelas tinggi bakia, gobak sodor. Nah itu dari pembelajaran SEM tadi, ya sport education model tadi tidak berjalan Bapak Ibu Guru. Karena itu salah satunya itu merencanakan. Kita sebagai pendamping hanya memancing saja, membuka, memancing pola pikir anak-anak biar berpikir kreatif. Mungkin itu Bu Fitri, mungkin ada yang lain.
Monggo. Nggih, monggo Bu. Ya, terima kasih. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, di sini saya hanya selaku kepala sekolah di sini, apa yang disampaikan kepada komunitas belajar dari Pak Eko selaku narasumber pada rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek. Saya sangat mengapresiasi sekali kalau memang tujuan akhirnya itu nanti hasil akhir ditampilkan. Nah, ditampilkan lebih-lebih tadi seandainya bisa menampilkan di depan orang tua, wali murid, semua siswa, dan mungkin komite, terus lingkungan sekitar. Saya selaku kepala sekolah sangat terima kasih sekali. Nah, ini untuk semua Bapak Ibu guru, saya mengharapkan ajakan dari Pak Eko tentang pembelajaran berbasis proyek ini, saya sangat mendukung. Karena apa? Karena tiap-tiap kelas itu nanti ada hasil karya yang ditampilkan. Nah, kalau memiliki hasil karya yang ditampilkan, otomatis itu nanti kita bisa menampilkan gelar karya yang nantinya bisa disaksikan kepada wali murid atau orang tua serta anak-anak semua. Dan anak-anak semua saya kira kalau hasil karyanya dihargai dan dinilai, itu saya yakin ada motivasi tersendiri, kebanggaan tersendiri dari anak-anak. Nah, itu semua tidak lepas dari biaya, waktu, rencana yang matang, sehingga ini saya menghimbau atau mengajak, mari kita dukung tujuan akhir dari rencana tindak lanjut Pak Eko ini kepada seluruh guru SD Banaran 4 sebagai komunitas untuk menindaklanjuti atau mendukung ajakan dari Pak Eko, sehingga SD kita menjadi SD yang bisa menampilkan keunggulan yang dimiliki para siswa SD Negeri Banaran 4. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Kepala yang sudah memberikan penguatan sehingga saya lebih kuat. Ya, mungkin ada lagi Bapak Ibu guru? Monggo Bu Deni. Terima kasih. Kembali tampil ya, enggak apa-apa ya. Menanggapi dari pertanyaan dari Bu Fitri tentang olahraga tradisional apa yang tepat untuk anak-anak kita. Mungkin kan masing-masing kelas sudah ada kompetensi dasarnya, ada mata pelajarannya atau materinya seni tradisional yang ada di kelas 1 sampai kelas 6. Nah, mungkin karena banyak yang masih belum paham sekali karena karena mungkin tidak praktek sekali. Monggo mungkin untuk memperkenalkan dulu sebelum kita rencanakan. Perkenalkan dulu apa itu olahraga tradisional yang ada di mata pelajaran kelas 1 sampai kelas 6. Mungkin dengan cara melihat YouTube atau dengan cara kita praktek langsung. Jadi tidak hanya membaca materi kemudian menjawab, kita pakai langsung. Nah, mungkin di situ akan ada satu kesepakatan dari anak-anak. Oh, aku senang ini, yang ini senang ini. Mungkin seperti itu. Jadi kita tidak
tidak hanya mengira-ngira olahraga yang disenangi anak, tapi memang ada di mata pelajaran anak itu sendiri. Ya memang seperti yang Pak Eko katakan, eh, cara atau settingan dari olahraga tradisional masing-masing daerah itu kadang-kadang agak beda. Seperti saya ya, kalau saya itu aslinya dari Banjarnegara. Kalau saya bilang engklek, mungkin ada yang mengatakan sudah mandah, gitu ya. Mungkin itu engkleknya kami di Banjarnegara, dari gambarnya saja sudah ada yang berbeda-beda. Ada yang gambar seperti payung, ada gambar yang seperti T itu ya. Ada yang gambar seperti, ada yang sapi-sapinan. Tapi mungkin di sini kan tidak ada. Nah di situ mungkin kita sesuaikan saja dengan yang ada di mata pelajaran masing-masing kelas, agar tidak maksudnya kalau kita manut-manut anak saja tapi belum bisa, nanti jadi malah idenya terlalu banyak. Tapi kalau kita sudah konsepkan, ya ini yang ini sudah kemarin sudah kita pelajari bersama-sama, ini yang mulai kita praktekkan yang mana dulu. Mungkin itu lebih terkonsep. Kemudian seninya yang bagaimana, itu nanti kan dalam terakhir ya, namanya apa tadi? Puncak acaranya ya. Nah, Malam mungkin puncak. di dalam puncak acaranya itu kan semua yang sudah pernah kita rencanakan di kelas itu ya, nah itu kita praktekkan pada satu hari itu sekaligus menerima piala juara-juara dari proposal itu. Nah itu kan seninya apa, mungkin tetap kerjasama dengan guru kelas, karena untuk seni tarinya mungkin dari guru olahraga mungkin bukannya gimana ya Pak Eko ya. Nah, tapi insya Allah kalau guru kelas itu insya Allah bisa. Nanti jadi bisa mengkolaborasi ide dari guru olahraga dan ide dari guru kelas tanpa meninggalkan tujuan utamanya dari penilaian. Guru kelas bisa menilai seni dari SPDP-nya, guru olahraga bisa menilai dari keolahragaannya. Terima kasih, mungkin seperti itu Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Reni yang sudah membantu menjawab dan memberikan penguatan. Sudah cukup ya Bu? Baik, saya kira cukup. Dari saya ada salah kata, saya mohon maaf. Tidak ada manusia yang sempurna, karena yang sempurna hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke acara penutup, kesimpulan yang bisa kita ambil, Pak Eko akan melaksanakan postral nanti di masa jeda ya Pak. Dan teman-teman alhamdulillah sudah mendukung semua dan siap untuk membantu ya. Insya Allah nanti dibantu Pak. Untuk acara selanjutnya penutup, marilah kita tutup acara siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Saya sebagai moderator apabila banyak salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.